Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Tema kita pada kuliah duha kali ini adalah memerangi Islamofobia. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jelas sekali di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih mau beriman atau kafir. Itu sepenuhnya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan kita karenanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk menghormati hak pilihan itu, ya. Hak pilihan yang Allah berikan pada manusia. Dimana kalau manusia itu kemudian memilih kafir, yaitu hak mereka yang harus kita hormati, ya, haknya yang kita harus hormati. Maka keliru besar dan fitnah besar kalau intoleransi itu dialamatkan pada kita umat Islam. Islam mengajarkan kita untuk bersikap toleran, bahkan menghormati hak orang lain untuk kufur menurut kita, gitu. Dengan menyatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau memang kalian memilih itu menjadi keyakinan kalian, ya, yang pasti itu sesat menurut Allah, ya silahkan, itu hak kalian, gitu. Jadi kalau ada orang misalnya memilih kafir, ya itu haknya, gitu, yang harus kita hormati, gitu. Nah, ini celakanya sejak zaman para rasul, ini orang-orang ini bukan hanya memilih kafir lalu kemudian hidup dalam kekafirannya selesai, gitu. Tapi mereka kemudian menunjukkan rasa bencinya terhadap Islam. Padahal mah kufur terus cicing sare gitu, selesai. Ini enggak. Mereka menunjukkan rasa bencinya, bahkan kemudian mencemoohkan risalah Islam yang diyakini oleh orang-orang yang beriman itu. Bahkan tidak sampai itu saja, mereka melakukan segala macam bentuk intimidasi, gitu. Dan ini terjadi bentuk-bentuk Islamofobia ini sejak masa para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau kita baca di dalam sejarah itu, ya, kisah 25 rasul dalam Al-Quran, ya, masing-masing rasul itu dihadapkan dengan keberadaan kelompok orang-orang kafir yang tidak hanya saja memilih kafir, tapi kemudian menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Bukan hanya saja sekedar mencemoohkan, menghina risalah Islam yang suci, bahkan mereka melakukan bermacam upaya sampai pada tingkat membunuh para nabi. Dibunuh para nabi itu. Padahal apa salahnya para nabi itu?
Mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul gitu. Enggak ada seorang nabi yang memaksa misalnya kamu harus Islam gitu. Enggak mungkin itu. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kami kecuali hanya sekedar menyampaikan. Kalian mau menerima, syukur, alhamdulillah. Kalian tidak mau menerima, ya selesai sudah, silakan. Kalau kita baca di dalam sejarah itu ada 39 nabi yang pernah dibunuh oleh Bani Israel. Nabi ya, bukan Rasul. 39. Nabi itu kan banyak sekali jumlahnya. Wallahu alam berapa itu. Ada 39. Kalau Nabi itu tidak membawa risalah, Pak. Yang membawa risalah itu Rasul. Nabi itu hanya menyampaikan risalah para Rasul yang setelah dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Jadi sejak zaman bahula Islamophobia itu sudah ada gitu. Dan itu pun dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir. Kalau kita lihat baca di dalam sejarah itu ya, betapa luar biasa perjuangan Rasulullah SAW menghadapi kelompok Islamophobia ini. Terutama ketika di fase pertama risalah Islam, yaitu di Makkah itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu dikecam, dihina, difitnah. Pernah beliau difitnah sebagai tukang sihir, nggak laku fitnah itu, tukang syair, nggak juga laku, sampai beliau pernah difitnah sebagai orang yang majnun, orang gila, sampai seperti itu. Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka mencoba memutuskan hubungan dagang, sehingga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, seorang pengusaha yang sangat terkenal dan menguasai perdagangan pada waktu itu, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Beliau pun pernah berkali-kali mau dibunuh. Yahudi pernah 2 kali mencoba membunuh beliau. Sekali dengan menaruh racun pada minuman Rasulullah SAW, dan sekali lagi pernah menggelindingkan batu besar dari atas, yang kalau saja Allah tidak menyelamatkan, batu itu siap untuk menimpa Rasulullah SAW. Allah menyelamatkan Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril yang menggeser posisi duduk Rasulullah SAW. Semua orang bersikap seperti itu, baik Yahudi maupun orang-orang musyrikin yang juga berusaha untuk membunuh beliau. Bahkan kalau kita baca di dalam sejarah, pernah satu ketika orang-orang musyrikin itu sedang kumpul di depan Ka'bah. Lalu mereka membicarakan bagaimana ini menghadapi Muhammad ini. Segala macam upaya kita tidak membuat dia berhenti untuk mengajak manusia meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Tidak berhenti mengajak, bukan memaksa. Bahkan sudah sampai pada tingkat menawarkan gitu kan kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu inginkan dari semua ini? Kalau kamu inginkan harta, kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau kamu inginkan kedudukan, jabatan, kami pilih Anda menjadi pemimpin kami. Asal kamu mau berhenti dari mengajak kita untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Sehingga muncullah pernyataan Rasul yang sangat terkenal itu. La wada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal din ma taraktu. Jangankan harta, jangankan jabatan yang mereka tawarkan. Andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti dari mengajak, karena itu tugas beliau.
Melihat sikap Rasulullah SAW yang tegas seperti ini, murkalah tokoh-tokoh musyrikin pada waktu itu. Sehingga di dalam riwayat itu satu demi satu memukuli Rasulullah, menendang Rasulullah. Sehingga dalam peristiwa itu diriwayatkan sempat Rasulullah SAW itu tersungkur dalam posisi tubuh beliau itu terlungkup mencium tanah. Dari kejauhan sana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat peristiwa itu, beliau menjerit sekeras-kerasnya. Begitu kerasnya jeritan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai orang-orang musyrik itu menyingkir karenanya. Tidak ada yang di benak Abu Bakar kecuali segera ingin tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Betapa terkejutnya Abu Bakar ketika membalikkan tubuh Rasulullah, tampak darah bersemburan dari mulut beliau yang mulia itu. Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal luar biasa, sahabat Rasulullah yang luar biasa sangat sabar, kali ini dengan suara lantang beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya membalas perbuatan laknat mereka. Lebih baik saya mati Rasulullah daripada saya biarkan mereka melakukan engkau seperti ini." Dengan tenaga yang masih tersisa, Rasulullah memegang tangan Abu Bakar lalu mengatakan, "Jangan Abu Bakar." Maka terkenallah doa beliau itu ya, "Allahumma di qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Darah masih bercucuran dari mulut beliau yang mulia, tapi dari mulut beliau yang mulia ini juga meluncur kalimat dalam bentuk doa, memohon pada Allah agar orang-orang yang menzoliminya itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika upaya untuk menghabisi nyawa Rasulullah SAW itu semakin gencar, Rasulullah tetap bertahan. Tapi Allah lah yang kemudian memerintahkan beliau untuk berhijrah. Maka beliau pun berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Ini sudah dicontohkan dari sejak zaman para Rasul, termasuk Rasulullah SAW, bahwa orang-orang kafir itu tidak hanya saja kufur kepada Islam, tetapi mereka itu menunjukkan rasa bencinya gitu. Tidak suka kalau kita umat Islam itu memilih Islam sebagai agama kita gitu. Tidak suka kalau kita itu mau memilih mau masuk surga gitu. Keberadaan mereka itu enggak lebih dari iblis yang sudah dia kufur kepada Allah, lalu Allah melaknatnya, lalu setelah itu timbullah rasa dengkinya kepada Adam dan Hawa, bahkan kepada seluruh keturunan Adam dan Hawa, yaitu seluruh manusia. Lalu dia berikrar di hadapan Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Itu. Jadi dia tidak suka kalau dirinya saja yang masuk neraka. Dia ingin kalau bisa semua manusia itu ikut bersama dia di neraka jahanam. Nah, sikap orang kafir itu seperti itu. Kalau mereka sudah memilih kafir dan mereka yakin itu jalan yang benar, ya jalankan saja. Kita berjalan dengan keyakinan kita kan selesai sebenarnya. Nah, di Mekah itu Rasulullah SAW hanya menghadapi orang-orang kafir berbaju kafir. Jadi kafir yang terang-terangan menunjukkan kekufurannya. Barulah di Madinah beliau menghadapi kelompok kedua.
yaitu munculnya orang-orang kafir berbaju muslim. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi wa iza khalau ila sayatinihim, dan ketika mereka kembali pada setan-setan mereka gitu. Setan itu julukan, Pak. Julukan untuk orang yang kufur pada Allah atau orang yang maksiat kepada Allah. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, artinya kepada kelompok orang-orang kafir, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Tadi kami cuma bersenda gurau saja, memperolok-olokkan umat Islam. Nah, kenapa di Mekah itu tidak ada orang munafik, orang-orang kafir berbaju muslim? Ya, karena di Mekah Islam masih lemah, Pak. Untuk apa orang munafik itu? Orang munafik itu baru akan bermunculan ketika Islam itu kuat. Orang-orang kafir berbaju Islam itu hanya akan bermunculan ketika Islam itu kuat. Karena itu kalau kita pergi ke negara-negara non-muslim yang muslimnya itu minoritas, nggak akan ketemu orang munafik. Ngapain juga orang harus munafik gitu. Orang munafik itu hanya akan bermunculan di negeri-negeri yang mayoritas muslim, termasuk di kita. Di kita banyak sekali, Pak, orang munafik itu. Banyak sekali itu. Karenanya kalau Rasulullah SAW itu di Madinah menghadapi dua kelompok itu yang Islamofobia itu, yang kafir tapi juga tidak hanya sekedar kafir tapi juga membenci, mengintimidasi dan sebagainya terhadap umat Islam, berbaju kafir gitu, dan ada yang kafir berbaju Islam. Di Indonesia nambah satu lagi, di samping yang kafir berbaju kafir, banyak sekali yang kafir berbaju muslim gitu. Orang-orang munafik. Dan yang ketiga, mereka muslim yang berbaju muslim. Lalu bagaimana mereka melakukan tindakan Islamofobia? Mereka tidak melakukan Islamofobia, tapi mereka acuh, Pak. Mau Islam dihina, mau gimanain, mereka acuh. Nah, ini Islam, saya kira muslim-muslim yang jahil, Pak. Mungkin ada orang sering menyebutnya ini Islam KTP gitu. Mereka sendiri kalau ditanya kenapa muslim, teuing. Oh, Islam mau dihina, Rasulullah mau dihina, jempek mana. Kecuali kalau calon mereka itu dihina, karek ambak, Pak. Calon etana, calon kedua opat dihina, baru mereka marah itu. Kalau Rasul yang dihina, peduli mereka itu. Nah, saya menyebut mereka ini muslim-muslim yang jahil, Pak. Terserah Allah lah nanti mau dihukumkan apa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau diukur dengan standar keimanan, wah sudah nggak ada ini. Standar keimanan yang paling mendasar bagi seorang muslim itu, sebagai orang mukmin itu, kalau kita lihat di Al-Baqarah 165 atau Taubah 24, seorang mukmin yang mengaku mukmin itu dia harus membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya, termasuk mengalahkan cinta dia kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal. Begitu kan dirinci di At-Taubah 24 itu. Mereka akan marah kalau orang tuanya dihina, tapi ketika Rasulullah dihina, diam. Nah, ini udah nggak beres keimanannya itu. Saya menyebutnya. Nah, ini menguntungkan bagi orang-orang Islamofobia, Pak. Diamnya mereka itu, sikap acuhnya mereka itu. Sehingga bagi orang-orang Islamofobia yang kafir berbaju kafir maupun kafir berbaju muslim, ya, mereka menganggap umat Islam itu sebenarnya minoritas.
di negeri ini. Mereka selama ini hanya menghadapi segelintir orang-orang muslim yang selalu menunjukkan sikap tidak bisa menerima perlakuan mereka itu. Hanya segelintir, Pak. Nah, segelintir itulah yang kemudian nanti dicap sebagai orang-orang radikal. Kenapa mereka dicap radikal? Karena mereka membela kesucian agamanya itu. Nah, itu radikal itu. Dengan cap dan julukan seperti itu, ya, semakin sedikit orang yang ingin membela kesucian agamanya itu. Jadi sikap Islamofobia itu sudah ada sejak zaman para rasul. Di abad sekarang ini mulai gencar lagi di dunia ini sejak peristiwa fitnah yang dilakukan oleh orang kafir berbaju kafir di Amerika. Itu peristiwa 11 September yang memang itu dirancang, Pak, sedemikian rupa untuk membangkitkan sikap Islamofobia di seluruh dunia. Nah, tentu dengan tujuan yang luar biasa biadab itu. Untuk menjadikan Islam dan umat Islam itu musuh bersama. Nah, itu dirancanglah itu sandiwara itu. Yang lewat peristiwa 11 September 2001. Dengan bom yang bom sebenarnya itu, Pak. Kalau cerita sandiwaranya itu pesawat yang dikuasai oleh kelompok umat Islam dari Al-Qaeda. Lalu pesawat itu ditabrakkan ke Pentagon dan ke gedung WTC. Dan itu rancangannya. Dan begitu peristiwa itu terjadi, langsung dikatakan bahwa pelakunya itu adalah kelompok Islam. Maka bangkitlah seluruh dunia itu mengecam perlakuan umat Islam, sekelompok umat Islam, Al-Qaeda itu. Maka sejak itulah kemudian kebencian terhadap Islam dan umat Islam itu berkembang di mana-mana di seluruh dunia itu. Sampai sekarang itu. Kita lihat begitu bebasnya orang-orang Cina di Cina itu untuk menzolimi saudara-saudara kita di Uighur gitu. Dan dunia seolah-olah buta semua itu dengan kejadian itu. Bagaimana tertindasnya umat Islam di India sampai sekarang, bahkan belum lama ini ramai lagi kan, karena salah 2 orang politikusnya yang dari partai yang sedang berkuasa sekarang ini menghina Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian nasib umat Islam di Moro, Filipina, di Thailand, di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya saja umatnya, bahkan mereka pun dengan leluasa menjajah negara-negara Islam, terutama negara Islam yang kaya minyak gitu. Mereka pun berupaya untuk menjajah Irak sampai akhirnya menghabisi Saddam Hussein dan menggantikan dengan pemimpin boneka buatan mereka itu. Begitu juga Afghanistan. Kezaliman yang hampir tidak pernah berhenti juga sampai sekarang dilakukan oleh Yahudi Israel itu terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Semua negara dekat. Tapi semua kemudian bersama-sama serempak menyatakan bahwa teroris itu identik dengan Islam. Israel tidak pernah dituduh sebagai teroris itu. Pemerintah Cina yang menzolimi umat Islam di Uighur nggak pernah dituduh sebagai teroris.
Nah, dengan peristiwa 11 September itu, maka dengan leluasa Amerika kemudian melakukan invasi untuk menjajah Irak, menjajah Afghanistan. Yang konon katanya kalau minyak Afghanistan itu dikuasai 100 tahun Amerika aman dari segi minyak. Jadi kepentingannya seperti itu. Untuk kepentingan seperti itu mereka korbankan rakyatnya sendiri, Pak, dalam peristiwa 11 September itu. Yang mati dalam peristiwa 11 September itu tidak sedikit juga adalah warga negara Amerika. Begitulah manusia kalau sudah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan Allah sudah mengingatkan ini di Quran surat Al-Furqan ayat 43, Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Mereka siap melakukan apa saja, kejahatan apapun itu, demi untuk memenuhi hawa nafsunya. Jangankan hanya sekedar memfitnah, kalau perlu membunuh. Jangankan membunuh manusia biasa, para nabi mereka bunuh. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 61, Al-Imran ayat 21. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq. Mereka sampai membunuh para nabi. Dan kemudian selama bertahun-tahun kita diombang-ambingkan dengan fitnah itu. Nah, termasuk di kita pun. Lalu terorisme itu identik dengan Islam gitu. Tetapi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar kepada umat Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membalas perbuatan makar mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bongkar itu fitnah itu. Dan luar biasa itulah makar Allah Subhanahu wa taala itu. Yang membongkar fitnah itu mereka sendiri, Pak. Orang-orang kafir berbaju kafir itu, tapi yang masih berpikiran rada waras seetik gitu. Yang dia nggak bisa menerima gitu fitnah itu gitu. Jadi yang membongkar kebohongan peristiwa 11 September itu orang-orang Amerika sendiri. Baik dari kalangan akademisi, ada Profesor Howard Zinn dari Boston University, yang mereka menyatakan yang sudah pasti katanya Amerika lah yang agresor sekarang ini, yang dengan leluasa menyerang Irak, Afghanistan, dan berusaha menjajah dua negara itu. Dari kalangan politisi ada mantan senator Amerika David Duck yang sampai membuat sebuah buku Jewish Supremacism, di mana dalam bukunya itu dia meyakinkan bahwa peristiwa 11 September itu murni adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Gak ada satupun Muslim terlibat dalam kegiatan teroris itu. Ini yang membongkar mereka sendiri. Lalu ada kelompok para ilmuwan di Amerika, Pak. Mereka juga mencoba melakukan penelitian itu. Bagaimana peristiwa 11 September itu? Ada videonya, Pak. Kalau memang diperlukan, saya siapkan itu, kita putar kapan itu video itu. Hasil penelitian mereka, para ilmuwan itu. Mereka melakukan penelitian
Ternyata katanya di Pentagon itu setelah diteliti tidak ada pesawat yang ditabrakan ke gedung Pentagon itu. Nggak ada. Dan ini ada saksi yang paling utama itu adalah kepala pemadam kebakaran. Nah, dia diwawancarai Pak, oleh si tim para ilmuwan ini. Anda orang yang paling pertama pada waktu peristiwa ini datang di Pentagon. Ya, kata si kepala pemadam kebakaran ini. Apa yang Anda saksikan? Anda sempat melihat dari kejauhan pesawat? Nggak ada. Lalu apa yang Anda saksikan di Pentagon? Ketika saya datang itu masih terdengar di dalam gedung itu suara bum, 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 ledakan bom. 3 kali saya dengar itu. Jadi bom yang dipasang Pak, di gedung itu, di gedung Pentagon itu. Nggak ada pesawat yang ditabrakan seperti yang difitnahkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah Al-Qaeda bisa masuk ke Pentagon masang bom? Kan mustahil itu Pak. Jadi siapa yang masang bom itu? Mereka sendiri. Lalu diteliti lagi, di situ ada lubang di gedung yang, jadi hanya satu gedung saja, satu tingkat gedung saja yang di bom itu. Ada lubang itu selebar 16 kaki. Pak. Lebar lubang itu 16 kaki. Sementara jenis pesawat yang difitnahkan itu lebarnya 32 kaki. Jadi bagaimana mungkin ada pesawat 32 kaki masuk ke dalam gedung yang lebarnya cuman lubang itu hanya 16 kaki. Emangnya si pesawat menciut dulu gitu? Dan katanya itu pesawat itu baru take off. Pesawat baru take off itu standarnya, itu standar internasional harus dengan bahan bakar penuh. Jadi kalau pesawat itu betul ada pesawat yang dibenturkan, ditabrakan ke gedung Pentagon, harusnya gedung Pentagon sudah rata dengan tanah semua. Itu hanya bom yang disiapkan oleh mereka hanya untuk meledakkan bagian dari gedung Pentagon itu. Nggak mungkin ada orang lain di luar mereka sendiri yang bisa masuk ke Pentagon. Siapa yang bisa masuk ke Pentagon? Apalagi Al-Qaeda itu. Lalu bagaimana dengan WTC, gedung kembar? Betul ada pesawat yang ditabrakan ke gedung itu. Dan itu direkam oleh 4 CCTV, Pak. Yang memonitor dari ini udara sempat direkam, ada rekamannya. Anda menyaksikan nggak pada waktu itu ada pesawat? Saya menyaksikan. Dan itu ada rekamannya, kata dia. Pesawat jenis apa itu? Pesawat Boeing 767. Pesawat Boeing 767. Tetapi yang menarik, pesawat itu sama sekali tidak ada jendela. Yang difitnahkan kan katanya ini pesawat ya, pesawat dengan penumpang yang sudah dikuasai oleh orang-orang apa? Al-Qaeda itu. Pesawat komersil. Ini pesawat tanpa jendela. Pernah Bapak Ibu naik pesawat tidak ada jendelanya? Pesawat apa yang tidak ada jendelanya itu? Pesawat kargo. Ini pesawat-pesawat kargo. Lah, yang punya pesawat kargo jenis Boeing 767 hanya satu di dunia, Amerika. Nggak ada yang punya itu. Ya, itu pesawat milik Amerika. Jadi kalau begitu siapa pilotnya yang mau berkorban, Pak? Mau bunuh diri gitu? Tanpa pilot, pesawat itu tanpa pilot. Maka dilihatkan itu rekamannya itu,
di pesawat Boeing 767 pesawat kargo itu, di bawahnya lihat apa katanya ada di bawahnya, sudah disiapkan bom di bawah badan pesawat dan di belakang ekornya, Pak. Sudah tersiapkan bom. Lalu siapa yang menjadi pilotnya yang mau berkorban? Tidak ada pilot. 6 bulan sebelum peristiwa 11 September 2001 itu, militer Amerika memperkenalkan kepada rakyat Amerika pesawat Boeing 767 yang sudah bisa dikendalikan oleh remote, Pak. Yang membongkar semua ini mereka sendiri, kan, Pak. Jadi setelah ini dibongkar oleh, masih ingat nggak berapa kali Presiden Putin itu mengancam Amerika, termasuk ketika Putin menyerang Ukraina. Lalu Amerika mulai berkoar-koar itu. Putin memperingatkan, hati-hati, saya bongkar peristiwa 11 September. Di tangan saya semua itu, kata Putin. Nah, diam Amerika itu. Ya dunia semua tahu itu kebohongan ini, Pak. Jadi umat Islam yang difitnah, umat Islam yang dituduh intoleran, umat Islam yang dituduh radikal, umat Islam yang dituduh semua ini. Sekarang tolong tunjukkan ya di dunia ini ada negara mayoritas Muslim lalu membatasi hak non Muslim. Tolong tunjukkan itu. Nggak usah kita bingung cari-cari di seluruh dunia. Lihat saja di negeri kita ini, bagaimana bebasnya orang-orang non-muslim itu menjalankan keyakinannya. Bahkan kadang-kadang hak mereka melebihi hak orang umat Islam. Jadi kita yang dituduh. Tapi coba sebaliknya, lihat nasib minoritas Muslim yang hidup di negara mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim di dunia ini. Lihat nasib mereka. Tapi yang difitnah kita, umat Islam. Nah, dengan dibongkarnya fitnah ini, maka mulailah orang-orang kafir itu berpikir, ada apa dengan Islam? Kenapa Islam ini menjadi objek fitnah itu? Ada apa dengan Islam? Mereka pun mulai melakukan penelitian, mereka mulai mempelajari Islam. Nah, itulah hikmah di balik fitnah. Hikmah di balik fitnah. Sejak peristiwa 11 September itu dan sejak dibongkarnya fitnah itu, semakin banyak orang-orang kafir itu yang masuk Islam di Eropa dan di Amerika. Salah seorang pimpinan masjid di Amerika, Pak Samsir, yang pernah ke Bandung ngobrol dengan saya, dan dia menyampaikan juga kepada jemaah, itu tidak ada satu minggu di Amerika itu kecuali orang masuk Islam. Bahkan kadang-kadang dalam satu minggu sekian orang, sekian banyak Al-Quran disediakan, cepat habis itu. Orang banyak ingin mengenal Islam, makin berduyun-duyun orang masuk Islam. Nah, karena itu juga lah kemudian ya semakin orang menuduh Amerika sebagai dalang dari isu terorisme itu yang menyudutkan umat Islam. Semakin orang melihat bahwa Islam dan umat Islam ini menjadi ajang fitnah dan menjadi ajang Islamofobia. Akhirnya dengan juga desakan dari OKI gitu, akhirnya tanggal 15 Maret 2022 yang lalu, PBB akhirnya